Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Seberapa banyak kita yang hadir pada pagi hari ini yang merasa sukacita? Coba angkat tangan semuanya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun yang kita rasakan hari ini, kita undang Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Biarlah Tuhan memenuhi hati kita. Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami bawa setiap kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di
Rasakan kasih-Mu, mari jemaat Tuhan, rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih-Mu, terindahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di sama-sama mengangkat tangan Bapak Ibu. ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur di hadapan Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Terindah
diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami. Ku mengangkat Bersyukur di hadapan-Mu, tanganku Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami, Tuhan. dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu, Tuhan. Dan indah Biarlah Tuhan selalu ada di tempat ini, Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan yang memberkati setiap kami yang hadir Tuhan, dan kami lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan ya, come on. Kita serukan nama Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yesus
kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak yang di hadapan kami Tuhan. Terus kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Tuhan memberkati mereka di dalam pertumbuhan mereka Tuhan Yesus, baik dalam pertumbuhan jasmani, demikian juga di dalam rohani mereka. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka, karakter yang mencerminkan Kristus ada di dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, urapan-Mu mengalir dalam setiap kehidupan mereka, menguduskan mereka dari sakit, penyakit, dari hal-hal yang bukan daripada Tuhan, terutama dari kecemaran dunia ini. Berkati mereka Tuhan ketika mereka melakukan segala sesuatu yang harus mereka lakukan, terutama di dalam pendidikan mereka. Biar campur tangan-Mu turun atas mereka. Berkati mereka dengan kecerdasan, kepintaran yang daripada Tuhan, melebihi orang-orang yang tidak takut akan Engkau. Dan lebih daripada itu Bapa, mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar mereka akan masuk ke ruang ibadah mereka. Terlebih dahulu Engkau kuduskan mereka, sehingga ketika mereka beribadah, mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka mengalami kuasa yang daripada Tuhan, yang membawa mereka semakin hari semakin cinta Tuhan Yesus. Berkati guru-guru sekolah minggu, biar pengurapan Tuhan turun atas mereka, hikmat kasih yang daripada Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan di dalam mengajar sekolah minggu, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, membawa dampak yang baik buat anak-anak sekolah minggu. Berkati pemain musik yang bawa firman, bahkan pemimpin pujian, bahkan ruangan yang mereka pakai Tuhan, terlebih dahulu Engkau kuduskan, supaya hanya kuasa Tuhan saja yang berdiam, yang bersemayam di tempat itu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku. Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih, kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagi-Mu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur, menyembah. Mari kita berdiri. Ku ada hari ini karena
Dia. Sembah Tuhan, bersyukurlah buat kasih dan setia Tuhan dalam hidupmu. Bersyukurlah buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba syaralamu, ya rasuliri ralama, ya ralamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Ya ralaba syaralaba. Iralaba ya ralaba ya ralaba syaralaba ya ralaba ya ralaba syedede ralaba laba. Iralaba ya ralaba laba 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 syaralaba laba 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 syaralaba laba. Haleluya, haleluya. Berapa banyak dari antara kita pagi hari ini merasakan kasih dan setia Tuhan? Berapa banyak dari setiap kita pagi hari ini merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidupmu? Mari angkat kedua tanganmu. Dan saudara, jangan ada yang diam, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaanmu Tuhan. Terima kasih buat perlindunganmu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih dan setiamu Tuhan. Buat segala berkat yang kami terima sampai dengan detik ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya Bapa yang baik. Kami punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kami punya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami yang senantiasa menuntun, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami pengharapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan melihat setiap hati saudara. Hati yang datang kepada Tuhan dengan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Kiralaba syaralaba. Dengan penuh kesadaran saudara merasakan kebaikan Tuhan. Hidup kami tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kami tidak ada apa-apa Tuhan. Bahkan kami tidak dapat melakukan apapun Tuhan Yesus, kalau kami tidak terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus. Kalau kami tidak mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, lembutkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Hati yang mau dididik, hati yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, kiranya memberkati kami semua Tuhan Yesus. Dan memberikan kami kekuatan yang baru menghadapi tantangan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari saudara yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh lampunya dinyalakan? Ya. Puji Tuhan, shalom. Ya, berapa banyak yang merasakan sukacita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan. Kita semua boleh sama-sama merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan pagi hari ini kita minta maaf juga karena multimedia kita sedang terganggu. Tadi saya ngecek ada kabel yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga multimedia yang ada di depan maupun juga untuk ibadah online-nya di YouTube tidak bisa ditampilkan ya. Jadi memang ada banyak hal yang di multimedia atau sound system kita yang memang banyak yang perlu diperbaiki ya, karena kabelnya sudah berumur ya, sama dengan umur gereja kita mungkin ya, untuk 30 tahun. Puji Tuhan, kita sudah merayakan ulang tahun gereja kita dan semuanya boleh terjadi atas anugerah Tuhan. Gereja kita berumur 30 tahun. Ya, di 2 minggu lalu kita sudah merayakan dan kita masuk di dalam usia yang ke-30 ini. Saya percaya gereja kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.
Dan itu semua terlibat, semua atas andil Bapak Ibu semua. Kita semua turut mendoakan gereja kita dan juga mengambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada di dalam gereja kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kalau multimedia kita terganggu, saya coba membagikan. Saya sudah membagikan PPT kita di grup seputar Agape. Bapak Ibu bisa melihat, dan juga grup daripada musik. Di situ ada PPT kita, saudara bisa buka. Tetapi saudara tetap memperhatikan ya, tidak membuka yang lain di handphone saudara. Amin. Ya, janji ya, tidak membuka yang lain ya. Ya, sekalipun ada WA masuk, kalau hari ini ditunggu orderan 30 juta, 50 juta. Ya, tetapi kita fokus dulu kepada firman Tuhan ya. Kita fokus kepada firman Tuhan. Dan di bulan Maret ini kita belajar firman Tuhan. Tema bulan Maret ini adalah tertanam di bait Tuhan. Tertanam di dalam bait Tuhan. Di 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kita belajar ya. Ibu Carmela juga sudah menyampaikan bahwa kita bisa bertumbuh, bertunas ya di masa-masa yang sukar sekalipun. Amin. Dan di minggu ini saya juga membagikan kepada kita tentang Allah kota benteng kita. Saya percaya juga bukan suatu kebetulan tadi puji-pujiannya tentang bangkit serukan nama Yesus ya, itu konfirmasi kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini sudah saya dapatkan 2 minggu yang lalu ya, dan saya langsung menuliskan ya firman Tuhan ini, saya membuat firman Tuhan ini, kemudian konfirmasi juga pujian hari ini. Saya tidak janjian dengan Ibu Vestin, tetapi ini adalah konfirmasi daripada Tuhan ya, bahwa Allah atau Yesus Tuhan kita adalah kota benteng kita. Amin. Di masa-masa yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Nanti kita bisa membaca, kalau di PPT-nya ada yang sudah bisa terbuka PPT-nya, boleh lambaikan tangan, bisa saya lihat. Coba yang sudah terbuka di PPT-nya di grup Agape, seputar Agape, boleh angkat tangan sekali lagi. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau mungkin ada yang belum terbuka, ya gak apa-apa. Saudara bisa memperhatikan saja, karena nanti firman Tuhan ini saya bagikan atau sampaikan dengan membaca seluruh ayat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini, Allah kota benteng kita ya, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamaut nyanyian. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat apa? Terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ya, dikatakan bahwa sebab itu kita tidak akan takut. Ya, kalau hari-hari ini banyak orang menghadapi kekhawatiran, menghadapi ketakutan dengan apa yang terjadi di saat-saat ini. Ya, dan banyak negara kita sudah tahu bahwa mereka sudah mengalami ketakutan, dan kemudian mereka sudah mengalami krisis minyak, sehingga akhirnya dikatakan bahwa mereka rakyatnya harus pergi ke tempat kerja dengan berjalan kaki. Kenapa? Karena sudah kehabisan minyak. Ya, tetapi kita lihat apa yang menjadi janji firman Tuhan untuk setiap kita. Sekalipun ayat yang keempat, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan apa? Goncang. Ya, hari-hari ini bangsa-bangsa sedang ribut. Ya, kerajaan-kerajaan sedang goncang dengan kondisi yang terjadi. Peperangan antara Amerika, Israel dengan Iran. Ya, itu semua terjadi. Dan ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, kita lihat dalam firman Tuhan, ya kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan buat setiap kita di tengah-tengah dunia yang sedang goncang ini. Dan firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa waktunya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26,
bahwa waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi ini menjadi nubuatan firman Tuhan yang kita sudah terima, yaitu kita yang pegang kepada firman Tuhan. Bahwa suatu kali Tuhan akan menggoncangkan bumi dan juga langit. Kalau hari-hari ini kita masih merasakan bahwa Tuhan sedang menggoncangkan apa yang terjadi di dalam bumi ini. Mungkin belum langit. Kita belum merasakan langit tergoncang, kita masih merasakan bumi yang tergoncang dengan kondisi dan keadaan hari-hari ini yang terjadi di sekitar kita, di dalam dunia ini. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan kepada setiap kita firman ini menjadi kekuatan, firman ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita pelajari dari firman Tuhan, Bani Korah, siapa Bani Korah? Mereka adalah Bani yang ditugaskan untuk menyanyikan puji-pujian. Tetapi saya percaya bahwa Bani Korah ini bukan hanya sekedar menyanyikan pujian dengan alat musik mereka, tetapi mereka juga pernah merasakan apa yang menjadi pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka pernah merasakan tentang kebaikan Tuhan yang mereka terima dalam kehidupan mereka juga. Sehingga mereka menyanyikan dengan segenap hati mereka. Mereka menyanyikan untuk Tuhan tentang apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat yang pertama kita pelajari bahwa oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan bahwa kita perlu berpegang kepada firman Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Amin. Matius 4 ayat yang keempat, saudara bisa lihat di PPT-nya. Matius 4 ayat yang keempat, saudara juga bisa membuka Alkitab saudara, ya di handphone saudara. Dikatakan bahwa tetapi Yesus menjawab bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi kalau orang ribut, orang hari-hari ini bertikai, orang hari-hari ini terjadi goncangan di dalam dunia ini, dan mereka sedang ribut dengan hal-hal yang hal-hal jasmani. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini bahwa hal-hal jasmani memang kita butuhkan. Ya, kita perlukan juga di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ingin ingatkan juga kepada kita sebagai anak Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari apa? Roti saja, bukan dari hal-hal yang jasmani saja. Memang kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh kendaraan ya untuk mengantar kita dari satu ke tempat yang lain. Kita butuh segala keperluan kita. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita sekali lagi bahwa manusia hidup bukan dari hal-hal itu saja. Firman Tuhan ingatkan bahwa kita pun hidup daripada firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan yang ada di tangan kita, Alkitab yang kita baca, itulah menjadi kekuatan buat setiap kita, kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ingin mengingatkan ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada kita. Jika Allah menjadi kota benteng kita, ya seperti apa yang terjadi dalam bagi hidup kita. Kita diibaratkan sebagai kota, tetapi bukan kota yang biasa, bukan kota tanpa benteng. Tetapi kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ini, kita diibaratkan sebagai kota dengan benteng perlindungan daripada Tuhan. Amin. Saudara mau menjadi kota tanpa perlindungan atau kota dengan benteng perlindungan? Tentu dengan kota dengan benteng perlindungan. Kalau kota tanpa benteng perlindungan, maka kota itu akan dapat hancur, dimasuki oleh musuh. Ya. Nah, tetapi kota yang menjadi kota dengan benteng perlindungan itu akan mendapatkan ketentraman daripada Tuhan. Nah, kita lihat jika Allah kita jadikan sebagai kota benteng hidup kita, apa yang terjadi? Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan apa? Sangat terbukti. Ini adalah kesaksian daripada Bani Korah Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Allah itu bagi kita. Jadi Bani Korah katakan dengan pujian mereka katakan bahwa Allah itu bagi kita loh. Siapa Allah bagi mereka? Dikatakan bahwa Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dan dia adalah sebagai penolong yang sangat apa? Terbukti. Ya. Kalau menjadi pertanyaan kepada setiap kita, siapa sih Tuhan bagimu? Siapa Yesus bagimu? Bagi pribadimu. Mungkin saudara bisa bilang, oh Yesus adalah Tuhan, juru selamat saya. Yesus adalah penolong saya. Yesus adalah tabib yang ajaib misalnya. Saudara mungkin berkata bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter.
Menjadi pertanyaan berikutnya, apakah saudara mengalami hal itu yang seperti yang saudara sebutkan? Kalau saudara alami, misalnya saudara katakan bahwa Yesus adalah tabib yang ajaib, Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Apakah saudara sudah pernah mengalami dia menjadi dokter bagimu? Ada yang sudah pernah mengalami? Coba lambaikan tangan. Amin. Kalau saudara katakan Yesus adalah Tuhan yang memberkati hidup saya, Tuhan yang menolong hidup saya di saat mungkin saya kekurangan, di saat saya membutuhkan sesuatu, kebutuhan-kebutuhan saya, Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Saudara katakan seperti itu, apakah saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan di saat saudara dalam situasi yang tidak menentu, kemudian Tuhan menjadi pertolongan dalam hidupmu. Nah, Bani Korah adalah bani yang sudah mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sehingga mereka dengan sungguh-sungguh mereka katakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dan dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat apa? Sangat terbukti. Nah, kata sangat terbukti saya coba melihat di dalam bahasa aslinya adalah matsa, yaitu sangat mudah ditemukan Bapak Ibu. Sangat mudah dijumpai, sangat mudah didapatkan atau dapat diandalkan. Kata sangat terbukti itu adalah dapat diandalkan, sangat mudah dijumpai. Jadi pertolongan Tuhan bagi orang yang percaya, bagi kita yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, bagi kita anak-anak Tuhan yang menjadikan Tuhan itu sebagai kekuatan dalam hidup kita, itu gampang Bapak Ibu, dan sangat mudah kita jumpai, sangat mudah kita dapatkan. Tetapi mungkin Bapak Ibu bertanya, tapi saya sudah berdoa, saya sudah mungkin berpuasa, kenapa saya belum mendapatkan jawaban Tuhan misalnya sampai hari ini? Tapi Bapak Ibu, kadang-kala Tuhan izinkan juga kita menghadapi tantangan dalam hidup kita supaya kita lebih lagi bersungguh-sungguh mencari wajahnya, berharap sama Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Kadang-kala Tuhan tidak segera menjawab apa yang menjadi doa dan harapan kita, tetapi Dia ingin supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Amin. Tidak mundur di dalam doa, tidak mundur di dalam setiap pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kepada kita yang pertama dalam hidup kita. Siapa Allah bagimu? Jika Allah menjadi kota benteng hidup kita, maka Allah adalah sumber perlindungan dan kekuatan. Dan itu sangat terbukti dalam hidupmu. Amin. Ya, jika Allah kita jadikan sebagai kota benteng kita. Ya, jadi kalau kita diibaratkan sebagai kota, maka Tuhan itu menjadi pagar perlindungan kita. Dia ada di sekeliling kita. Bahkan kita tahu nanti kita lihat firman Tuhan, Dia tidak hanya ada di sekitar kita, menyertai kita, tetapi firman Tuhan katakan Dia juga ada di dalam diri kita. Ya, untuk apa? Dikatakan bahwa untuk memberikan kita perlindungan, untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita pertolongan, dan itu sangat dapat diandalkan, sangat terbukti. Amin. Sangat terbukti kuasa Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah mengalami pertolongan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Semua, ya. Semua sudah mengalami pertolongan Tuhan, apalagi di hari-hari ini. Ya, mungkin Bapak Ibu ada dalam ketakutan, kekhawatiran. Saudara berpikir juga, ini kalau minyaknya habis di bangsa kita ini seperti apa ya? Kayaknya perlu ganti mobil bensin dengan mobil listrik. Siapa yang mau ganti mobilnya? Boleh angkat tangan. Nanti mungkin Pak Presiden kita, enggak, Pak Presiden cuma merencanakan, katanya 2 tahun atau 3 tahun ini harus dikonversi semua mobil dan motor menjadi motor dan mobil listrik, ya. Tapi uangnya bayar sendiri, pakai sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, orang mengalami ketakutan, orang mengalami goncangan dalam hidup mereka. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berpegang kembali kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini harus menjadi benar-benar menjadi pegangan kehidupan kita, karena sekali lagi bahwa hidup kita manusia tidak tergantung kepada roti yang kita makan. Saudara tidak makan roti ya? Saudara makan nasi ya. Yang makan roti saya. Ada orang-orang kalau belum makan nasi katanya belum makan. Kalau saya dengan keluarga kalau sudah makan roti kita udah rasa makan nasi. Jadi tidak perlu makan nasi lagi. Kadang-kadang dengan roti aja kita sudah kenyang. Nah Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu kita lihat bahwa dalam firman Tuhan kita belajar bahwa Yesus Tuhan kita, ya, Allah kita yang hidup, Dia mau mengajari kepada setiap kita untuk berpegang kepada firman Tuhan. Di hari-hari ini, di masa-masa yang sukar, di mana dunia mengalami goncangan. Dan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15, Dia pun berdoa bagi setiap kita.
dikatakan bahwa Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Sekali lagi Yesus katakan, Yesus berdoa buat saudara dan saya bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan sampai hari ini Yesus pun masih bersyafaat untuk saudara dan saya. Ya, Roh Kudus pun membantu setiap kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah Bapa untuk menyampaikan apa yang menjadi doa dan harapan kita, permohonan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, kalau kita berpikir bahwa pantas nggak kita takut, pantas nggak kita khawatir, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan di saat menghadapi tantangan dalam hidup kita, apapun tantangannya, apapun goncangannya, mungkin itu goncangan keuangan, goncangan di dalam keluarga, goncangan di dalam segala pekerjaan kita, ya, apapun itu kita berpikir bahwa harusnya kita merenungkan kembali kepada firman Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Harusnya kita tidak takut, amin. Harusnya kita tidak khawatir lagi tentang apa yang terjadi dalam dunia ini. Kita hanya bisa berserah, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita. Amin. Tuhan tetap akan menjagai setiap kita daripada hal-hal yang jahat. Itu kata firman Tuhan. Yesus sendiri berdoa buat setiap kita untuk melindungi kita, menjagai kita dari hal-hal yang jahat. Jadi kalau hal-hal yang jahat itu datang mendekat kepada kita, kalau tidak atas seizin Bapa di surga, maka itu tidak akan terjadi kepada setiap kita. Amin. Persoalan jika tidak diundang kadangkala itu akan datang dalam hidup kita. Tetapi itu semua kalau tanpa diizinkan oleh Bapa kita di surga atau Tuhan Yesus kita, maka itu semua juga tidak akan menimpa kita. Semua terjadi atas seizin Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hal yang jahat dalam hidup kita. Amin. Tuhan pasti memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Tuhan kita. Ya, mungkin bagi kita inilah yang terbaik. Oh, kalau saya ditolong seperti ini. Kadang-kala kita manusia mendikte Tuhan dengan cara kita. Tetapi belum tentu itu yang terbaik buat Tuhan kita. Kadang-kala malah Tuhan izinkan masalah kita hadapi, persoalan kita hadapi. Supaya kita belajar untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Belajar untuk berharap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Amin. Orang yang mau berbuat jahat pun tidak akan bisa ya untuk menimpa kita hal-hal yang jahat itu ya, jika Tuhan tidak mengizinkan. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan ya akan melepaskan kita dari segala usaha yang jahat. Dunia ini jahat Bapak Ibu ya. Dunia ini jahat, orang kadangkala membela hal yang benar pun tidak disukai oleh banyak orang. Ya, kita dengar ada seorang aktivis ya, dia disiram dengan air apa? Air keras. Air yang keras itu es batu ya, Bapak Ibu. Enggak, air keras ya, sampai luka bakar ya, sehingga berapa persen dia mengalami luka bakar di wajah. Orang yang berjalan dalam mencoba untuk membela hal yang benar pun tidak disukai oleh banyak orang di hari-hari ini. Oleh sebab itu kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk menyerahkan hidup kita di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan perlindungan kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan perlindunganmu. Tuhan kekuatanmu. Dan Tuhan penolongmu. Dia sangat terbukti. Amin. Sekali lagi belum coba kita bicara sendiri ya dengan suara yang keras. Tuhan kekuatanku. Tuhan perlindunganku, Tuhan pertolonganku, dan sangat terbukti. Amin. Yang kedua kita lihat Mazmur 46 ayat yang kelima. Ketika Tuhan kita jadikan sebagai kota benteng perlindungan kita, ya, apa yang kita terima daripada Tuhan kita? Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kelima. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Ada kata kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ya. Nah, dikatakan bahwa kota Allah kediaman yang maha tinggi. Ya. Kota, ya kita tahu bahwa kita kalau digambarkan hidup kita ini kota.
maka kota itu harus ada yang mendiaminya. Ya, kalau kota yang tidak ada penduduknya disebut kota mati ya, atau kota hantu mungkin ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita diibaratkan sebagai kota, tetapi bukan sembarang kota. Saya katakan tadi kota yang memiliki benteng perlindungan. Tetapi Tuhan yang kita kenal ini bukan hanya Tuhan yang melindungi kita dari luar, tetapi dikatakan kita di dalam hidup kita ini, di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita ini, itu menjadi tempat kediamannya Tuhan. Amin. Tempat kediaman Tuhan. Dan dikatakan kalau Tuhan berdiam di dalam diri kita, Tuhan tinggal di dalam diri kita, maka dikatakan bahwa disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Nah, saya coba lihat, disukakan itu artinya bergembira. Disukakan itu artinya bersukacita. Jadi kalau kita ada ya di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam diri kita. Goncangan boleh terjadi dalam kehidupan kita, tantangan boleh ada di dalam kehidupan kita. Ya, segala hal peristiwa mungkin kita bisa lihat dengan mata jasmani kita, bisa terjadi di sekitar kita. Tetapi kalau kita membiarkan, kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan tinggal di dalam diri kita, kita mengalami sukacita daripada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan begini, bahwa Yohanes 7 ayat yang ke-38 sampai dengan 39. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran apa? Air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini menjadi perkataan daripada firman Tuhan ketika Yesus belum naik ke surga. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, dia sudah mencurahkan Roh Kudus. Dan hari ini kita Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan raja dalam hidup kita, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Amin. Yang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus boleh megang tangan. Ya. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Coba katakan kiri kananmu, di dalam kamu ada Roh Kudus. Nah, kita tahu buah apa yang Roh Kudus hasilkan dalam hidup kita. Ya, Galatia pasal yang ke-5, saudara sudah tahu. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-22, Roh Kudus itu memberikan buah di dalam diri kita ketika dia tinggal di dalam diri kita. Ada buah apa? Kasih. Ada lagi yang kedua apa? Yang kedua apa? Hafal Bapak Ibu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ayo saya tunggu Bapak Ibu, kalau belum jawab nanti kita nggak pulang nih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan apa? Penguasaan diri. 9 buah kasih ini, kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita, maka ada sukacita, ada kasih, amin. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka harusnya yang terpancar dalam hidup kita adalah kasih juga, ya. Kalau orang Kristen, dia katakan dia punya Tuhan dalam hidupnya, tetapi tidak punya kasih. Kira-kira Roh Kudus tinggal nggak di dalam dirinya? Nanti saudara bisa jawab sendiri. Kalau dia katakan dia punya Roh Kudus di dalam dirinya, dia percaya Yesus sebagai juru selamatnya, dan Roh Kudus dia katakan dia punya Roh Kudus dalam dirinya. Harusnya ada buah juga apa? Sukacita. Nah, kalau kadang-kala orang Kristen, kalau dia bilang dia punya Roh Kudus, tetapi ketika ada persoalan, mukanya cemberut, ya, mukanya asam, bahkan mungkin menjadi marah-marah kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, ya, jadi pelampiasan kemarahannya. Apakah itu adalah buah dari Roh Kudus? Tidak. Ya. Jadi kalau kita berkata bahwa kita adalah ada Roh Kudus di dalam diri kita, harusnya yang tampil dalam kehidupan kita, yang keluar, yang menjadi buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita, itulah adalah buah-buah yang kita sebutkan tadi. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, firman Tuhan katakan Roh Kudus itu akan menghasilkan sukacita, ketentraman, sukacita dalam hidup kita ketika ada persoalan. Ketika kita menjadikan Tuhan kita sebagai benteng hidup kita. Karena dia tidak hanya ada di sekitar kita, tetapi firman Tuhan katakan ketika dia menjadikan hidup kita, ya, tempat berdiamnya dia, ya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, ya. Tempat dia bernaung dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah bait sucinya Tuhan, bait Allah, tempat rumahnya Tuhan, rumahnya Roh Kudus dalam diri kita. Dikatakan Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13.
Oleh sebab itu, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saat kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, masalah, pergumulan, apapun itu ya Bapak Ibu yang lebih tahu masalah saudara Bapak Ibu. Kita butuh Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk memberikan kita sukacita, damai sejahtera, bahkan kekuatan untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jika Allah berdiam dalam diri orang percaya, maka sukacita dari Roh Kudus akan selalu ada di dalam diri orang percaya, sekalipun di tengah goncangan ataupun masalah. Amin. Dan sukacita itu bisa dilihat dari wajah Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanan wajahnya, apakah ada penuh senyuman? Iya, kok Arvin saya lihat, wah senyumnya luar biasa, lebar sekali. Ya. Puji Tuhan. Yang ketiga kita pelajari Mazmur 46 ayat yang ke-6. Mazmur 46 ayat yang ke-6. Jika Allah kita jadikan sebagai kota, benteng dan perlindungan kita di tengah-tengah goncangan dunia ini. Dikatakan bahwa ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Amin. Nah, jika kita menjadikan Tuhan sebagai kota benteng perlindungan kita, maka Allah menjadi sumber pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Allah menjadi sumber pertolongan tepat pada waktunya. Jadi yang pertama, Allah adalah sumber perlindungan dan kekuatan atau penolong yang sangat terbukti. Yang kedua, Allah menjadi sumber sukacita kita di tengah persoalan kita. Dan yang ketiga, dia menjadi sumber pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Nah, orang percaya yang tetap kokoh dalam goncangan adalah karena Allah ada di dalamnya. Sebab Allah menjanjikan pertolongan menjelang pagi. Kata menjelang pagi itu artinya tepat pada waktunya. Saat kegelapan paling pekat akan segera berganti dengan fajar. Jadi kalau Tuhan tolong, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Amin. Saya dengan keluarga sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan. Itu tepat pada waktunya. Jadi pada waktu kita membutuhkan, pada waktu kita memerlukan, pada waktu kita butuh pertolongan daripada Tuhan, itu tepat waktunya. Tuhan selalu tidak pernah terlambat, tidak pernah juga terlewat sedikit pun. Tuhan itu pasti menepati janjinya. Dia sangat terbukti, dia juga menolong tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, dia tidak hanya ada di sekitar kita untuk melindungi kita, menjagai kita di saat-saat yang seperti ini, tetapi Tuhan itu akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Jadi kita harus tetap berharap kepada Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, saya undang para pemain musik. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Tetapi waktunya Tuhan bukanlah waktu saudara dan saya. Sekali lagi, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Rancangannya Tuhan bukan seperti rancangannya kita. Jadi Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Tuhan punya jalannya sendiri untuk menolong kita. Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan punya waktunya sendiri untuk menolong kita. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak bisa mendikte Tuhan. Tuhan tolong dong cara dengan seperti ini Tuhan. Kita mulai membayangkan, oh pasti ada orang yang akan memberkati saya dengan cara yang seperti ini. Pasti ada orang yang memberi saya dengan seperti ini. Bukan Bapak Ibu. Yang bagian kita hanya berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti.
Dan di saat kita menghadapi tantangan persoalan dalam hidup kita, ya, Tuhan menjadi kekuatan, sumber sukacita kita. Dan ingat bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita, perlindungan dalam hidup kita, ya, Dia tidak hanya ada di sekitar kita, tetapi Dia ada dalam diri kita. Firman Tuhan katakan bahwa Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan sebagai bagian terakhir saya bacakan bahwa berhentilah berfokus pada besarnya goncangan yang ada dalam dunia ini. Mulailah fokus pada dasarnya sang benteng dalam hidup kita. Sebab Tuhan semesta alam, ayat yang ke-8 itu, Mazmur 46 ayat yang ke-8 katakan bahwa sebab Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Allah Israel, Allah yang menjadi jaminan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Tadi di pujian katakan Yesus itu adalah kota benteng kita, menara kekuatan hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus menjadikan Dia sebagai kota benteng hidup kita. Justru di hari-hari ini, di akhir zaman ini, kita benar-benar butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita butuh sukacita, ketentraman, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita butuh, ya, untuk Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan, mari kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian awal tadi, berdiam dalam hadir. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita bawa hati kita di dalam Tuhan. Apapun yang hari-hari ini saudara sedang lihat yang terjadi dalam dunia ini, yang saudara sedang dengar yang terjadi dalam dunia ini, atau mungkin saudara yang sedang alami masalah dan goncangan dalam hidupmu. Mari serahkan hidupmu, jadikan hidupmu sebagai kota benteng perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku mendekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Mari angkat tanganmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Dengan hadir-Mu kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu.
Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Yaralaba syaralaba yaralaba laba laba shikaralaba yaralaba shikiri yaralaba laba. Amin Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Syaralaba yaralaba laba 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 syaralaba laba 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 laba. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau sebagai kota benteng hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Iralaba yaralaba syaralaba. Amin Yesus. Diam di hadirat-Mu. Amin. Ku rasakan. Amin.
bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini setiap kami boleh menjadikan Engkau sebagai kota benteng perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Ketika Engkau melindungi kami, menjagai kami Tuhan Yesus, maka kami percaya bahwa pertolongan-Mu sangat terbukti Tuhan. Engkau dapat diandalkan Tuhan, pertolongan-Mu tersedia dan tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau ada di dalam diri kami Tuhan, kami tetap memiliki ketentraman, kami tetap memiliki sukacita, damai sejahtera Tuhan di tengah setiap persoalan yang kami sedang hadapi hari-hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa dari tempat ini Tuhan, setiap jemaat-Mu tetap diberikan kekuatan menghadapi tantangan-tantangan mereka Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu diberikan kemenangan Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang telah mengurapi semua kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk menjamin bahwa setiap kami adalah umat-umat-Mu yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tuhan, terima kasih Pak Gembala untuk firman-Nya, sangat menguatkan kita semua. Kita tetap berakar di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Bagi yang melayani mohon mempersiapkan diri. Terlebih dahulu kita akan berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberi katakan amin. Bapak Ibu, sambil menjalankan persembahan saya akan membacakan pengumuman sepekan. Itu nanti mungkin diumumin lagi sama Pak Gembala ya. Ada kebaktian kebangunan rohani, ada KKR di tempat ini. Nanti mungkin dilanjut lagi di pengumumin sama Pak Gembala ya. Terus berikutnya hari Jumat kita ada ibadah di tempat ini tanggal 3 April Bapak Ibu. Dan nanti akan dilayani oleh pendeta kita di tempat ini. Dan hari Jumat ada juga latihan musik ya untuk pelayanan di hari Minggu. Mohon yang melayani akan lebih mempersiapkan diri. Dan ada menara doa pagi setiap hari Sabtu di tempat ini jam 8 sampai selesai. Terus hari Minggu berikutnya nanti akan di tanggal 5 April itu dilayani oleh Pastor Winter bersama dengan istri ya di tempat ini gitu ya. Terus disertai dengan Paskah Agape Kids. Nah tahun ini Agape Kids itu di hari Minggu itu Bapak Ibu mereka nonton gitu ya, tapi bukan nonton yang lain-lain ya. Jadi tentunya tentang kematian Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus di ruangan sebelah gitu ya. Terus persembahan janji iman seperti biasa nanti boleh menghubungi admin masing-masing gitu ya. Dan mungkin ada tambahan Pak Gem boleh? Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom ya. Tadi sudah diumumkan jadi minggu ini harusnya tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 April harusnya biasanya kita awal bulan ada doa sepakat. Tetapi minggu ini ditiadakan untuk doa sepakatnya. Kita akan gabung di tanggal 8 April. Nah di 8 April ini akan ada KKR Bapak Ibu bersama dengan hamba Tuhan Pastor Johnson yang akan melayani kita. Sebentar saya buka ininya. Ya, Pastor Johnson yang dari Malaysia, Tabah Malaysia itu yang akan melayani kita ya.
Jadi itu di tanggal 8 ya, Bapak Ibu yang mau diberkati ya oleh hamba Tuhan, kita bisa datang bersama-sama di tanggal 8 ya di tempat ini. Kemudian hari Jumat ini kita akan ada ibadah Jumat Agung, Bapak Ibu, Jumat Agung. Jadi ada perjamuan kudus ya di tempat ini. Jadi kita pun hadir ya di hari Jumat untuk sama-sama kita menerima firman dan kita sama-sama menyembah Tuhan dan juga menerima perjamuan kudus ya. Kita bisa mengingat pengorbanan Tuhan Yesus ya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia sudah mati buat kita, menebus dosa kita. Kita boleh kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan ya. Dan kemudian itu jam 9 pagi ya di hari Jumat ini. Kemudian saya tambahkan lagi untuk hari Minggunya kebangkitan ya, hari kebangkitan Tuhan kita. Kita akan dilayani oleh hamba Tuhan bersama dengan istrinya, Pak Winter sebagai pengkhotbahnya dan istrinya sebagai WL ya, sebagai worship leader ya. Mereka dipakai oleh Tuhan luar biasa, mereka gembala juga dan mereka akan melayani kita baik firman maupun juga pujiannya oleh istrinya ya. Jadi kita sama-sama bisa datang ke tempat ini untuk kita bisa menyembah Tuhan bersama dan diberkati dengan firman Tuhan. Dan kemudian tadi sudah umumkan juga tentang Paskah anak-anak di hari Minggu tanggal 5 April. Itu saja yang saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi Ulang tahun ya. Ya, Bapak Ibu yang ulang tahun di bulan Maret ya. Nah, nanti yang saya bacakan namanya, mohon untuk maju ke depan, kita makan kue bersama. Bukan, maksudnya kita akan bernyanyi bersama, nanti didoakan oleh Pak Gembala. Intermezzo Bapak Ibu ya. Oke, Saudara Samuel. Oh bukan, oh beda namanya, Samuel ya. Oke, lanjut Ibu Deborah dan Bapak Arvin, ya, Ibu Lenita, Pastor Carmela, Bapak Frankie, ada Bapak Frankie nggak ada ya, Ibu Evelyn dan Saudara Fandi Susanto, maaf. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum tercatat namanya di sini mungkin ulang tahun di bulan Maret ya, boleh maju gitu ya. Oke, yang sudah disebutkan namanya maju. Ya. Oke. Sebelum Silakan berdoa. yang berulang tahun bulan Maret. Istri saya cepat-cepat biar dapat kuenya banyak. Ya. Masih ada lagi yang berulang tahun di bulan Maret, silakan maju. Kalau dari anak-anak ada enggak yang berulang tahun di bulan Maret? Ya, kalau tidak ada kita akan mendoakan ya saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret ini. Mari kita arahkan tangan kita buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di tengah-tengah kami ada saudara-saudara kami Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret ini Tuhan. Kami berdoa mengangkat tangan, mengerahkan hati kami juga kepadamu Tuhan Yesus untuk berdoa bagi mereka, memberkati mereka Tuhan. Kami percaya sekian waktu Tuhan mereka lalui Tuhan, semua atas penyertaan, perlindungan dan anugerah daripadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau yang mau terus melanjutkan kasih setiamu di dalam kehidupan mereka, untuk memberkati mereka Tuhan dengan apa yang ada dalam kedua tanganmu Tuhan. Di tangan kananmu ada umur panjang Tuhan, di tangan kirimu ada kekayaan, kehormatan, dan Engkau melimpahkan segala berkat anugerah-Mu bagi dalam kehidupan setiap mereka Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya juga Tuhan memasuki tahun-tahun yang akan datang di dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, kelimpahan boleh mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa apa yang dikerjakan senantiasa Engkau buat berhasil dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya harapan-harapan mereka di hari-hari yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, Engkau sendiri juga Tuhan yang boleh memberkati dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memasuki tahun-tahun yang akan datang juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus ada hati yang terus mengasihi Engkau Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Happy birthday. Happy birthday.
2, 3. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Gak ada tiup lilinnya ya. Makan donatnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Saya serahkan langsung kepada Pak Gembala. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Sekali lagi kita katakan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Kami mau berterima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu Tuhan. Tak ada yang ku minta Tuhan. Tak ada yang ku minta. Hanya bersyukur. Kami mau berterima kasih. Ku berterima kasih. Hidupku ku persembahkan, hidupku persembahkan hanya bagimu. Kami mau berterima kasih Tuhan. Amin. Mari angkat tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus, sungguh baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Yang ku minta hanya bersyukur. Sekali lagi katakan, ku berterima kasih Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Rasakan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan. Oh, kami mau berterima kasih Tuhan. Biarlah masyarakat masyarakat. Tak ada yang kami minta Tuhan. Tak ada yang ku minta. Hanya bersyukur. Menyembahmu Tuhan. Menyembahmu. Tak ada yang ku minta. Tak ada yang ku minta. Hanya bersyukur. Menyembahmu. Tak ada yang ku minta. Tak ada yang ku minta. Hanya bersyukur. Menyembahmu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya ajak kita boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu. Buat perlindungan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Menjadi kota benteng hidup. Bagi Engkau Tuhan Yesus. Di mana Engkau yang memagari kami. Dengan kasih dan setiamu.
Engkau yang melindungi setiap kami, menjagai kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, menghadapi tantangan masalah dalam hidup kami di hari-hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa pertolongan-Mu sangat terbukti Tuhan. Engkau Allah yang dapat diandalkan, Tuhan yang sangat terbukti di dalam pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah hari-hari ini juga Tuhan, mungkin kami dalam kekhawatiran yang menjadi beban dalam hidup kami dalam kebingungan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada di dalam diri kami Tuhan, sebagai tempat berdiamnya Roh Kudus dalam diri kami, biarlah Engkau menggantikan segala hal yang ada dalam hidup kami, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kami Tuhan, menjadi sukacita yang baru Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada dalam diri kami. Engkau yang menggantikan segala ketakutan kami dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan, dengan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang menjadi harapan kami, doa-doa kami di hadapan-Mu sudah Engkau dengar Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami percaya bahwa pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah waktu-Mu Tuhan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagian kami hanya terus percaya kepada Engkau Tuhan. Bagian kami terus berharap kepada Engkau Tuhan. Bagian kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Bagian kami terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau melakukan bagian-Mu dalam hidup kami untuk menolong kami Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hari ini juga Tuhan, Engkau sudah menolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah juga Tuhan menjamin keamanan dalam hidup kami, perlindungan dalam hidup kami Tuhan, sukacita, damai sejahtera juga Tuhan sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kehadiran kami juga Tuhan di tempat ini tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Kami pulang dengan membawa kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami, sepanjang waktu hidup kami juga Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi kota benteng perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian yang kami sudah naikkan juga Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Setiap persembahan-persembahan yang sudah ditabur oleh anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus, kami percaya semuanya bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini buat gereja-Mu juga Tuhan. Engkau terus membawa gereja-Mu juga Tuhan berjalan dalam rencana-Mu juga Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau terus melakukan juga Tuhan perkara yang dahsyat dan ajaib bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Melalui setiap kami, baik hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini juga Tuhan, maupun setiap jemaat-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, setiap kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Baik lewat perkataan kami, lewat perbuatan dan tingkah laku kami Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini setiap jemaat-Mu di antara mereka yang tidak bisa hadir Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau sementara juga Tuhan menjamah setiap mereka. Apabila di antara mereka ada yang mengalami sakit juga Tuhan, ada yang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidup mereka juga Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan Tuhan. Yang mengalami persoalan dan masalah juga Tuhan, baik masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apapun, studi anak-anak-Mu juga Tuhan, kami percaya Engkau turut campur tangan juga Tuhan, dan memberikan juga Tuhan jalan keluar, sebab Engkau Allah yang setia juga Tuhan dalam hidup setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa juga Tuhan buat kota, bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami juga Tuhan. Kami percaya kalau hari-hari ini juga Tuhan, mereka sedang mengalami juga Tuhan Yesus dilema di dalam setiap kepemimpinan mereka Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi mereka juga Tuhan, baik buat presiden kami, wakil presiden, para menteri juga Tuhan, pejabat-pejabat dari tingkat tinggi sampai pada tingkat wilayah juga Tuhan. Kami percaya Engkau menolong mereka juga Tuhan, memberikan hikmat bagi mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat dunia ini juga Tuhan dalam goncangan ini Tuhan. Kami percaya kalau semuanya terjadi atas seizin-Mu, tetapi kami percaya dalam apapun yang terjadi Tuhan, setiap anak-anak Tuhan ada di dalam rancangan-Mu juga Tuhan. Ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjagai dari segala yang jahat, dan Engkau yang melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pada pagi hari ini, kami akan menerima berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati setiap kami. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara yang datang bersama dengan keluarga.
boleh bergandeng tangan untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin atas firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah olehmu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan amin.